Om Swastiastu. Selamat pagi dokter dan teman-teman dokter muda sekalian. Perkenalkan, saya Putu Mahadeva Pratyandari. Saya adalah dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSP Sanglah, periode 12 Juli hingga 22 Agustus 2021. Mohon izin, hari ini saya akan mempresentasikan suatu topik materi mengenai Critical Care Medicine Overview. Adapun topik pada pembahasan kali ini yakni mengenai HCU atau High Care Unit dan juga Intensive Care Unit atau yang biasa disebut sebagai ICU. Definisi daripada HCU itu merupakan unit pelayanan di rumah sakit bagi pasien dengan kondisi yang stabil, baik itu dari respirasi, kemudian hemodinamik, dan juga kesadaran, namun perlu atau masih memerlukan pengobatan, perawatan, dan pemantauan secara ketat tanpa penggunaan alat bantu, misalnya seperti ventilator dan juga terapi titrasi. Adapun tujuan daripada high care unit ini adalah untuk mengetahui secara dini perubahan yang termasuk membahayakan bagi pasien, sehingga pasien dapat segera pindah ke ICU. Untuk HCU ini merupakan tingkat perawatan pasien yang berada di antara ICU dan juga ruang rawat biasa. Adapun tipe HCU yang ada itu adalah ada separated atau konvensional atau freestanding HCU, kemudian integrated HCU, dan juga paralel HCU. Di mana ruang lingkup daripada HCU ini antara lain kita akan memantau tingkat kesadaran, kemudian fungsi pernafasan dan juga sirkulasi minimal selama 4 jam, kemudian oksigenasi menggunakan oximeter kontinu dan juga keseimbangan cairan minimal setiap 4 jam. Baik, selanjutnya adalah tindakan medis yang dilakukan di HCU, di mana tindakan medis yang kita lakukan itu berupa bantuan hidup dasar dan juga lanjut atau basic and advanced life support, kemudian pemberian jalan nafas atau airway, bila perlu dengan alat bantu jalan nafas, kemudian pemberian bantuan pernafasan atau ventilasi, misalnya dengan back valve mask, kemudian pembantuan daripada sirkulasi pasien, seperti misalnya resusitasi cairan, kemudian pemberian defibrilasi dan juga kompresi jantung luar, kemudian terapi oksigen, menggunakan obat untuk pemeliharaan atau stabilisasi, misalnya pemberian obat inotropik, kemudian anti nyeri, dan juga obat aritmia jantung, serta obat vasoaktif. Kemudian pemberian nutrisi enteral atau nutrisi parenteral campuran, kemudian fisioterapi sesuai dengan keadaan pasien, dan juga evaluasi seluruh tindakan dan juga pengobatan yang dilakukan. Adapun untuk susunan tim pelayanan daripada HCU ini diantaranya terdiri atas koordinator dan juga anggota. Untuk koordinator sendiri itu adalah dokter spesialis yang telah mengikuti pelatihan dasar daripada ICU. Sedangkan anggotanya adalah dokter spesialis atau dokter yang telah mengikuti pelatihan BLS dan juga ALS. Ataupun adanya perawat yang telah mengikuti pelatihan BLS dan dapat menggunakan peralatan monitor di mana rasio perawat berbanding pasien itu sebaiknya 1:2. Adapun indikasi masuk daripada HCU ini, diantaranya itu adalah pada pasien gagal organ yang berpotensi risiko tinggi terjadi komplikasi dan tidak memerlukan monitor dan alat bantu invasif, kemudian pasien yang memerlukan perawatan dan juga pengawasan perioperatif. Untuk indikasi keluarnya adalah pada pasien yang tidak lagi memerlukan pemantauan ketat, atau misalnya pasien yang cenderung memburuk dan atau memerlukan pemantauan dan alat bantu invasif, sehingga kita pindahkan pasien ke ICU. Untuk indikasi pasien tidak perlu masuk ke HCU, itu adalah misalnya pada pasien fase terminal, misalnya pada kanker stadium akhir, dan juga pasien atau keluarga itu menolak untuk dirawat di HCU. Dengan catatan, kita sudah melakukan informed consent kepada pasien dan juga keluarga pasien. Adapun contoh kasus indikasi masuk daripada pasien HCU diantaranya dari sistem kardiovaskular, misalnya pada pasien miokard infark, kemudian gangguan irama jantung dengan hemodinamik stabil, kemudian pada hipertensi urgensi tanpa gagal organ target. Dari sistem pernafasan, misalnya pada pasien dengan gangguan pernafasan dengan fisioterapi intens dan juga agresif, di mana apabila terjadi gagal nafas itu kita dapat memindahkan pasien dengan segera ke ICU. Kemudian sistem saraf, misalnya stroke yang stabil dan juga perlu hisap lendir secara berkala. Pada contoh kasus pada sistem saluran cerna, itu misalnya pada perdarahan saluran cerna bagian atas tanpa hipotensi ortostatik dan berespon dengan pemberian cairan. Sedangkan untuk pembedahan, misalnya pada pasien pasca bedah besar dengan hemodinamik stabil dan masih memerlukan resusitasi cairan. Pada kasus kebidanan juga kandungan, misalnya pada preeklamsia pada kehamilan. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai ICU, di mana ICU ini merupakan suatu bagian dari rumah sakit yang terpisah dengan staf khusus dan perlengkapan yang khusus yang ditujukan untuk observasi, peralatan dan terapi pasien yang menderita penyakit, cedera atau penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis yang dubiah. Adapun dalam mengelola pasien ICU, itu diperlukan dokter ICU yang memahami teknologi kedokteran fisiologi farmakologi dan kedokteran konvensional dengan kolaborasi erat bersama perawat terlatih untuk critical care. Adapun fungsi ICU, apabila kita lihat dari segi fungsinya, ICU ini dapat dibagi menjadi ICU medik, kemudian ICU trauma atau bedah, ICU umum, ICU pediatrik, ICU neonatus,
dan juga ICU respiratorik, di mana semua jenis ICU ini memiliki tujuan yang sama, yakni mengelola pasien yang sakit kritis sampai yang terancam jiwanya. ICU di Indonesia umumnya berbentuk ICU umum dengan pemisahan untuk CCU atau jantung, unit dialisis, dan juga neonatal ICU. Adapun tujuan daripada ICU adalah menyelamatkan kehidupan, kemudian mencegah terjadinya kondisi memburuk dan juga komplikasi melalui observasi dan monitoring evaluasi yang ketat, disertai kemampuan menginterpretasikan setiap data yang dapat dan melakukan tindak lanjut. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pasien dan mempertahankan kehidupan. Yang keempat adalah untuk mengoptimalkan kemampuan fungsi organ tubuh pasien, dan yang kelima adalah mengurangi angka kematian pasien kritis dan mempercepat proses penyembuhan daripada pasien. Adapun untuk prosedur masuk ICU, prosedurnya diantaranya yang pertama, pasien yang masuk ICU itu dikirim oleh dokter di luar ICU setelah berkonsultasi dengan dokter ICU. Kemudian konsultasi itu sifatnya tertulis, tetapi dapat juga didahului secara lisan, misalnya lewat telepon, terutama dalam keadaan besar, tapi harus segera diikuti dengan konsultasi tertulis. Kemudian prosedur selanjutnya adalah keadaan yang mengancam jiwa itu akan menjadi tanggung jawab daripada dokter pengirim. Transportasi ke ICU itu masih menjadi tanggung jawab dokter pengirim, kecuali transportasi pasien itu masih perlu bantuan khusus, maka dapat dibantu oleh pihak daripada ICU. Selama pengobatan di ICU, maka dimungkinkan untuk konsultasi dengan berbagai spesialis di luar dokter pengirim atau dokter ICU yang bertindak sebagai koordinatornya. Kemudian terhadap pasien atau keluarga pasien itu wajib diberikan penjelasan tentang perlunya masuk ICU dengan segala konsekuensinya dengan menandatangani inform consent. Indikasi masuk ke ICU antara lain yang pertama, adanya ancaman atau kegagalan sistem pernafasan, misalnya gagal nafas ataupun adanya impending gagal nafas. Kemudian ancaman atau kegagalan sistem hemodinamik contohnya adalah shock, baik itu shock hipovolemi, distributif, obstruktif, ataupun shock kardiogenik. Kemudian yang ketiga adalah ancaman kegagalan sistem syaraf pusat, seperti misalnya adanya stroke ataupun penurunan kesadaran. Yang keempat itu adalah observasi obat, reaksi obat, dan juga intoksikasi, misalnya pada pasien dengan depresi napas. Dan yang kelima itu adalah infeksi berat, misalnya seperti sepsis. Untuk skala prioritas ICU, tujuan daripada kita membuat skala prioritas ICU adalah dengan menentukan tindakan kepada pasien ini, kita harus memperhatikan daripada tingkat prioritas sehingga dapat melakukan penanganan yang diberikan dengan sesuai dan juga tepat. Nah, selain itu, adanya skala prioritas ini juga berguna dalam menyeimbangkan antara kebutuhan dan juga kapasitas ICU yang ada. Untuk prioritas pasien sendiri itu dibedakan menjadi 3, yakni prioritas 1, prioritas 2, dan juga prioritas 3. Untuk prioritas 1 itu merupakan kelompok pada pasien sakit kritis, tidak stabil yang memerlukan terapi intensif seperti misalnya dukungan atau bantuan ventilasi, kemudian infus obat-obatan vasoaktif kontinu, dan lain-lainnya. Contoh pasien kelompok ini antara lain adalah pasien bedah kardiotoraksik atau pasien shock sepsis. Untuk prioritas 2 itu adalah pada pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih dari ICU, di mana jenis pasien ini berisiko sehingga memerlukan terapi intensif segera. Contoh jenis pasien ini antara lain adalah pasien yang menderita penyakit dasar jantung paru, atau ginjal akut dan berat, atau yang telah mengalami pembedahan mayor. Pasien prioritas 3 itu adalah pasien kritis, kemudian tidak stabil, di mana status kesehatan sebelumnya atau penyakit yang mendasarinya atau penyakit akutnya, baik masing-masing atau kombinasinya, itu sangat mengurangi kemungkinan kesembuhan dan atau mendapat manfaat dari terapi di ICU. Contoh pasien ini antara lain adalah pasien dengan keganasan metastasis yang disertai penyulit infeksi, atau pasien menderita penyakit jantung atau paru terminal yang disertai komplikasi penyakit akut berat. Pasien-pasien prioritas 3 ini mungkin mendapatkan terapi intensif untuk mengatasi penyakit akut, namun usaha terapi ini mungkin tidak sampai melakukan intubasi atau resusitasi kardiopulmoner. Indikasi keluar daripada ICU itu adalah pada pasien itu tidak perlu lagi berada di ICU apabila yang pertama, misalnya pasien meninggal dunia, yang kedua adalah tidak ada kegawat daruratan yang mengancam jiwa sehingga dapat dirawat di ruang biasa atau dapat pulang. Yang ketiga adalah atas permintaan keluarga dan pasien, di mana untuk kasus seperti ini, keluarga atau pasien itu harus menandatangani surat keluar ICU atas permintaan sendiri. Tentu ini memerlukan diskusi, pertimbangan, dan juga persetujuan antara kepala ICU dan juga dokter yang merawat pasien. Nah, untuk level ICU yang ada, itu ada 3, yakni level 1 atau primer, itu misalnya pada rumah sakit daerah yang kecil, misalnya rumah sakit tipe C dan juga tipe D, kemudian rumah sakit tipe 2 atau sekunder, di mana pada ICU sekunder ini khususnya dia untuk mampu melakukan ventilasi jangka lama, kemudian residennya siap di tempat, fasilitas pemeriksaan penunjang yang lengkap. Kemudian untuk level 3 atau tersier itu merupakan rumah sakit tipe A yang berperan sebagai rumah sakit rujukan. Untuk klasifikasi pelayanan itu ditentukan daripada kemampuan pelayanan, ketenagaan, sarana dan juga prasarana, serta peralatan yang ada.
baik. Yang pertama kita akan bahas mengenai ICU level 1 atau primer, di mana pelayanan ICU primer ini mampu memberikan pengelolaan resusitatif segera untuk pasien sakit gawat, kemudian tunjangan kardiorespirasi jangka pendek, dan mempunyai peran penting dalam pemantauan dan pencegahan penyulit pada pasien medik dan bedah yang beresiko. Dalam ICU, itu dilakukan ventilasi mekanik dan pemantauan kardiovaskular sederhana selama beberapa jam. Di ICU level 1 ini dilakukan observasi perawatan ketat dengan monitor EKG. Untuk ciri-ciri ICU level 1 ini diantaranya yang pertama, memiliki ruang sendiri, kemudian letaknya dekat dengan kamar bedah, kemudian ruang gawat darurat dan juga ruang perawatan lainnya. Yang kedua adalah memiliki kebijaksanaan atau kriteria penderita yang masuk ataupun keluar serta rujukan. Yang ketiga, memiliki seorang dokter spesialis anestesiologi sebagai kepala daripada ICU. Kemudian ada dokter 24 jam dengan kemampuan melakukan resusitasi jantung paru. Kemudian, konsulen yang membantu itu harus selalu dapat dihubungi dan dipanggil setiap saat. Kemudian, memiliki jumlah perawat yang cukup dengan sebagian besar itu terlatih dan mampu dengan cepat melayani pemeriksaan lab tertentu seperti misalnya lab dasar HB, HT, elektrolit, gula darah, dan juga trombosit, serta pemeriksaan penunjang seperti ronsen atau fototoraks, dan juga kemudahan diagnostik dan juga fisioterapi. Kemudian selanjutnya itulah level 2 atau sekunder, di mana pelayanan ICU sekunder itu mampu melakukan ventilasi jangka lama dan melakukan dukungan atau bantuan hidup lain tetapi tidak terlalu kompleks. Memiliki dokter residen yang selalu siap di tempat dan mempunyai hubungan dengan fasilitas fisioterapi, patologi, dan juga radiologi. Untuk fasilitas lengkap untuk menunjang kehidupan, misalnya ada dialisis, kemudian monitor invasif seperti monitor tekanan intrakranial, dan pemeriksaan canggih seperti CT scan itu tidak perlu harus selalu ada. Adapun ciri-ciri ICU level 2 diantaranya itu adalah ruangannya tersendiri, letaknya dekat dengan kamar bedah, ruang darurat, dan juga ruang keperawatan lain, memiliki kebijaksanaan mengenai kriteria masuk, keluar, serta rujukan, memiliki konsultan yang dapat dihubungi dan datang setiap saat bila diperlukan, kemudian memiliki seorang kepala ICU, di mana kepala ICU ini merupakan seorang dokter konsulen, intensive care, dan bila tidak tersedia, maka dokter spesialis anestesiologi yang bertanggung jawab secara keseluruhan dan dokter jaga yang minimal mampu melakukan RJP. Dan yang terakhir, itulah mampu menyediakan tenaga perawat dengan perbandingan pasien berbanding perawat itulah 1:1 untuk pasien ventilator, kemudian untuk renal pasien terapi dan juga kasus-kasus lainnya itulah 2:1. Kemudian untuk ciri-ciri ICU level 2 adalah memiliki perawat bersertifikasi terlatih perawatan atau terapi intensif atau minimal berpengalaman kerja 3 tahun di ICU. Kemudian mampu memberikan tunjangan ventilasi mekanik beberapa lama dan dalam batas tertentu melakukan pemantauan intensif dan usaha-usaha penunjang hidup. Kemudian mampu melakukan pemeriksaan laboratorium, ronsen, kemudian diagnostik dan juga fisioterapi selama 24 jam dan memiliki ruang isolasi dan mampu melakukan prosedur isolasi. Untuk level 3 atau tersier, ini merupakan biasanya pada rumah sakit tipe A yang memiliki semua aspek yang dibutuhkan ICU agar dapat memenuhi peran sebagai rumah sakit rujukan. Untuk personel di ICU level 3 ini, meliputi intensivis dengan trainee, kemudian perawat spesialis, profesional kesehatan lain, staf ilmiah, dan juga sekretariat. Pemeriksaan canggih tersedia dengan dukungan spesialis dari semua disiplin ilmu. Kemudian pelayanan ICU tersier itu merupakan rujukan tertinggi untuk ICU, di mana memberikan pelayanan yang tertinggi termasuk dukungan atau bantuan hidup multisistem yang kompleks dalam jangka waktu yang tak terbatas. ICU ini melakukan ventilasi mekanis, pelayanan dukungan atau bantuan renal ekstrakorporal, dan pemantauan kardiovaskular invasif dalam jangka waktu yang terbatas dan mempunyai dukungan pelayanan penunjang medik. Semua pasien yang masuk ke dalam unit itu harus dirujuk untuk dikelola oleh spesialis intensive care. Adapun ciri-ciri daripada ICU level 3, yakni adalah memiliki ruang khusus dan juga tersendiri di dalam rumah sakit, memiliki kriteria penderita masuk, keluar serta rujukan, kemudian memiliki dokter spesialis yang dapat dihubungi dan datang setiap saat bila diperlukan, kemudian dikelola oleh seorang ahli anestesiologi atau konsultan intensive care atau dokter ahli konsultan intensive care yang lain yang bertanggung jawab secara keseluruhan dan dokter jaga yang minimal mampu melakukan RJP. Kemudian mampu menyediakan tenaga perawat dengan perbandingan pasien berbanding perawat itulah 1:1 untuk perawatan pasien dengan ventilator, dan juga misalnya untuk renal replacement terapi dan juga kasus lainnya itu adalah perbandingan antara pasien dan juga perawatnya adalah 2:1. Kemudian memiliki perawat bersertifikasi atau terlatih perawatan atau terapi intensif atau minimal berpengalaman kerja 3 tahun di ICU. Kemudian mampu melakukan semua bentuk pemantauan dan perawatan atau terapi intensif, baik itu invasif maupun non-invasif. Kemudian mampu melakukan pemeriksaan laboratorium, ronsen, kemudian diagnostik, dan juga fisioterapi selama 24 jam.
dan memiliki paling sedikit seseorang yang mampu dalam mendidik tenaga medik dan juga paramedik agar dapat memberikan pelayanan yang optimal pada pasien. Baik, sekian presentasi mengenai Critical Care Medicine Overview. Saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan juga salah kata. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.